Kita bersama bangkit berdiri, kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini kita bersama dengarkan dari 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan kepada kita demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Mari kita bersama menaikkan pujian kepada Allah melalui Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Dengan segala kerendahan hati, ketika kami memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sadar ada begitu banyak hal yang kami ucapkan, yang kami lakukan, yang ada dalam angan kami, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan atas apa yang tidak berkenan yang sudah kami lakukan, dan kiranya Tuhan menyucikan hati dan diri kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2. Ku ingin menghayati. Semua
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menghayati kesengsaraan Yesus, Dia hadir di dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita yang tersesat. Bagi setiap orang yang mau menerima panggilan, mau menerima kehadirannya dalam hidupnya, akan mendapatkan anugerah sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 7. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi karena kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan bangkit berdiri kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 2, tak kita menyerahkan. Saudaraku yang terkasih, kita bersama hendak menerima apa yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami membuka hati kami ya Tuhan, untuk Tuhan sapa melalui berita Injil yang hendak kami dengarkan, hendak kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat memahami dan melaksanakannya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kedua ini diambil dari Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35, Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai."
Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam hidup kita mendapatkan sebuah ancaman? Entah itu ancaman secara langsung, secara tidak langsung, atau melalui media apapun juga. Pasti ketika kita mendapatkan ancaman, kita akan mengalami situasi yang sangat tidak nyaman. Dan pasti kita ingin menghindar dari ancaman yang muncul dalam bentuk apapun juga. Intinya, manusia tidak mau menerima kondisi yang tidak mengenakan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bacaan kita pada hari ini. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana Yesus memberikan teladan kepada kita semuanya, kepada semua umat. Apa yang dikerjakan Yesus ketika dia menghadapi ancaman? Ancaman apa? Ancamannya bukan hanya sekedar ancaman, tetapi ancamannya sudah berkaitan dengan pembunuhan. Ketika berita Herodes atau berita dari Herodes didengar oleh orang Farisi dan Herodes akan membunuh Yesus, maka ancaman Herodes itu disampaikan oleh orang Farisi. Yang seakan-akan mungkin ketika kita membaca sekilas bacaan ini, kita melihat sepertinya orang Farisi ini empati kepada Yesus supaya tidak dibunuh, pergilah dari tempat ini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hati orang Farisi ingin Yesus segera pergi dan menyingkir dari Yerusalem. Jika tidak menyingkir dari Yerusalem, maka Yesus akan dibunuh. Nah, kalimat itu sebenarnya merupakan sebuah ancaman. Kalimat itu kalau kita pahami, kita cerna dengan baik, ini bukan sebuah perlindungan, ingin melindungi Yesus supaya Yesus tidak dibunuh oleh Herodes, sama sekali tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini sebenarnya sebuah sikap untuk membuat Yesus segera pergi, atau dengan kata lain mengusir. Orang-orang Farisi ingin mengusir Yesus. Karena apa? Ya keberadaannya sebenarnya dalam tanda kutip terancam. Oleh apa? Oleh karya-karya Yesus yang mau tidak mau dirasakan oleh banyak orang, dan kalau kemudian orang-orang yang merasakan karya Yesus itu kemudian menjadi pengikut Yesus, itu ancaman bagi orang Farisi. Itu sebabnya
Apa yang dikatakan oleh Herodes ini bisa menjadi alat untuk orang Farisi mengusir Yesus dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang menjadi Yesus, artinya kita berada di posisi Yesus, maksud saya. Bukan kita menjadi Yesus, tapi kita berada dalam posisi Yesus. Ketika diancam, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita, ya lebih baik saya pergi, lebih baik saya segera menyingkir supaya saya tidak dibunuh. Tetapi bacaan kita tidak mengatakan demikian. Yesus tidak lari dari kenyataan yang ada. Yesus tidak menghindar dari apa yang akan dialaminya. Tetapi dengan penuh keberanian, Yesus justru merespon bahwa bahwa dia akan melakukan karya-karyanya dan pada hari yang ketiga akan selesai. Kata selesai bukan merujuk pada rujukan kebangkitan Yesus, melainkan lebih kepada makna memenuhi. Artinya apa? Artinya Yesus tidak akan menghindar dari ancaman kematian, melainkan dia akan hadapi sampai selesai. Yesus tidak akan lari dari ancaman itu bukan karena dirinya, tetapi sebenarnya karena ia merentangkan sayapnya untuk umatnya. Sebagaimana dalam gambaran kita, dia katakan dalam ayat yang ke-34, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Anak-anakmu siapa ya? Anak-anak Israel. Sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus sebenarnya ingin melindungi orang-orang yang mau untuk dilindungi. Jadi ketika dia tidak mau pergi dari Yerusalem, yang pertama memang dia sadar dia harus menghadapi itu dengan penuh keberanian. Yang kedua itu dilakukan bukan karena dirinya tetapi karena ingin melindungi umatnya. Sebagai induk ayam yang selalu rindu merentangkan sayap dan mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Demikian juga sikap Yesus kepada umatnya. Dari apa? Dari keganasan serigala yang bisa saja bukan hanya membunuh Yesus tetapi juga bisa membunuh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diingatkan bahwa perjalanan Yesus untuk menyelesaikan karyanya bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang penuh ancaman, perjalanan yang penuh rintangan, tetapi kita melihat bahwa Yesus tidak menghindar dari ancaman itu, melainkan menghadapinya dengan penuh keberanian. Bagaimana endingnya? Ya sudah pasti dia bisa melewatinya bersama dengan Sang Bapa. Meski di sini tidak dikatakan demikian, tetapi kita tahu. Artinya apa? Artinya bacaan ini hendak mengingatkan kepada kita. Sebagai orang percaya kadangkala kita harus menghadapi ancaman-ancaman dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, kita harus meneladani Yesus, hadapi dengan penuh keberanian bersama dengan Yesus. Pasti kita bisa melewatinya. Pasti kita bisa menjalaninya. Pasti akan selesai sebagaimana Yesus katakan pada hari yang ketiga selesai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama untuk belajar meneladani apa yang sudah dilakukan Yesus dalam masa penderitaannya, sehingga kita bukan saja hanya mau menerima sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan, karena itu menjadi sarana bagi kita untuk melihat bagaimana
Tuhan berkarya dalam hidup ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhan selalu mengingatkan dan menguatkan iman kami, agar kami terus meneladani Engkau walaupun kondisi yang harus kami hadapi tidak menyenangkan. Kami percaya Tuhan terus akan menopang dan memberkati kami. Sebagaimana apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami melalui bacaan tadi, biarlah kami senantiasa untuk mengikut apa yang menjadi teladan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan segala kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, di tengah kehidupan jemaat, dan juga di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sadar situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah untuk kami lewati, terkait dengan pandemi yang terus harus kami lawan. Kiranya Tuhan terus menopang dan memberikan kesehatan kepada kami semuanya, sehingga kami tetap dapat melewati hari-hari pemberian Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, apapun itu sakitnya, baik karena pandemi COVID, baik karena sakit yang sudah lama. Berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka semuanya. Tangan kasih Tuhan menjamah sehingga mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami menyebut Bapak Mariman, Ibu Yuli, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Suratijo, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga anak-anak kami yang saat ini kondisi tidak sehat. Tuhan memberkati mereka semuanya dengan kasih karunia yang dari Tuhan. Demikian juga pergumulan hidup kami terkait dengan ekonomi, sosial, dan bahkan pendidikan bagi anak-anak kami. Kami mohon Tuhan terus menopang dan menolong kami supaya kesulitan demi kesulitan yang harus kami hadapi
senantiasa dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Keberadaan Jemaat Philadelphia, Tuhan memberkati dalam segala aktivitasnya walaupun masih sangat terbatas, namun kami percaya Tuhan terus akan ada dan bersama dengan Jemaat Philadelphia. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa syafaat kami, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Ulangan 16 ayatnya yang ke-17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ku beri persembahan.
kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, penuh rasa ucap syukur, membawa persembahan kami ke hadapan-Mu atas berkat yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami datang dengan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini Kau jauhkan dari dosa-dosa yang terselip ketika kami mempersembahkannya. Dan biarlah Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini boleh dimanfaatkan dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Meneladani Yesus, itulah yang harus selalu kita kerjakan meski tidak mudah, tetapi Tuhan akan senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Mari kita belajar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.